Universitas Tiku Bang Semarang memiliki lokasi yang strategis di dua kampus yang berbeda. Yang pertama ada kampus Mugas yang beralamatkan di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan satu kampus lagi yakni kampus Kendeng dengan beralamatkan Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Universitas Tiku Bang Semarang memiliki berbagai fakultas, di antaranya satu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kedua, Fakultas Hukum dan Bahasa, ketiga, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, yang keempat ada Fakultas Vokasi. Lalu, apa saja sih program studi pada Universitas Tiku Bang Semarang? Program studi pada Universitas Tiku Bang Semarang yang pertama pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studinya yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S2 Magister Manajemen dan Akuntansi Profesi. Yang kedua pada Fakultas Hukum dan Bahasa, yaitu ada program studi S1 Hukum dan S1 Sastra Inggris. Selanjutnya, di Fakultas Teknologi Informasi dan Industri ada program studi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri, dan ada juga program Magister Teknologi Informasi. Nah, yang tak kalah menariknya nih, ada fakultas vokasi juga teman-teman. Di fakultas yang satu ini ada program studi D3 Keuangan Perbankan, D3 Perhotelan, D3 Manajemen Informatika, dan ada juga D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Sesuai dengan tagline-nya, Digital Youth Entrepreneurial University, di kampus ini kamu akan lulus dengan bekal kompetensi dan karakter yang dibutuhkan bagi dunia kerja tentunya. Kamu juga bisa mengembangkan diri melalui program magang baik di dalam maupun di luar negeri, serta pendidikan kewirausahaan. Tak hanya itu, di kampus ini kamu berkesempatan untuk merasakan nih ekosistem calon pengusaha sukses, di mana di sini kamu juga bisa membangun koneksi jaringan yang nasional maupun internasional. Pembelajaran yang dilakukan juga berfokus pada potensi, bakat, dan juga passion yang kamu miliki. Kamu akan lebih berkembang dan sukses menjalani profesimu dengan passion yang kamu miliki, didukung dengan infrastruktur lengkap dan juga baik. Dan yang paling penting, memiliki dosen-dosen yang berpikiran terbuka dengan mengedepankan diskusi dua arah untuk menciptakan semangat dalam bertukar pikiran dan juga ide bersama mahasiswa. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kuliah di Unisbang! Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mencegah terjadinya fraud. Saya Firdaulandari, NIM 1905520167. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulita Larasati dengan NIM 1905520181. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, faktor yang mempengaruhi fraud menurut teori Pentagon, dan yang kedua, faktor pencegah fraud. Pada sesi 1 ini, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan menurut teori Pentagon. Sebelum kita membahas apa faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kecurangan itu. Fraud menurut Albert tahun 2012 yaitu penipuan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu maupun kelompok tanpa adanya unsur paksaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelakunya. Sedangkan menurut Association of Certified Fraud Examiners sebagai organisasi internasional akuntan forensik, fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara melakukan kesengajaan terhadap praktik manipulasi atau
memberikan laporan palsu kepada pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan orang lain atau pihak lain. ACFE tahun 2016 memaparkan struktur guna mengklasifikasikan kecurangan atau fraud di dunia pekerjaan atau biasa disebut dengan fraud tree, pohon kecurangan. Berikut ini adalah kategori dalam fraud tree menurut ACFE. Yang pertama, ada asset misappropriation atau penyelewengan aset. Aset misappropriation menurut hukum adalah tindakan pencurian secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut atau sering dikenal dengan penggelapan aset. Berikut adalah beberapa jenis penyalahgunaan aset atau aset misappropriation, yaitu 1. Dalam bentuk cash, contohnya ada larceny atau pencurian. Kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Yang kedua, ada of cash on hand. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, from deposit, slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. Contoh kedua, penyalahgunaan aset dalam bentuk cash yang kedua ada skimming. Skimming adalah kas yang dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, unrecorded, dan understated. Yang kedua, dengan receivable dengan ciri-ciri meningkatnya permukaan usaha yang dibandingkan dengan cash atau rate of scam dan laughing scam. Yang ketiga, dengan cara refund. Penyalahgunaan aset dalam bentuk cash yang ketiga adalah fraudulent disbursement. Fraudulent disbursement terjadi ketika arus sudah terekam dalam atau sudah masuk ke dalam sistem. Contohnya, produsen semen mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan aset, yaitu dengan meningkatnya pengeluaran ringan seperti biaya konsultasi dan iklan. Alamat rumah pegawai sama dengan alamat vendor. Alamat vendor merupakan PO Box. Nama vendor terdiri atas inisial huruf atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Billing scam yang merupakan skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Yang kedua, payroll scam yang merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan mengklaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Yang ketiga, check tampering. Pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditujukan untuk pihak lain. Yang keempat, ada register disbursement scam. Pelaku memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Yang kedua, ada jenis non-cash. Jenis penyalahgunaan aset non-cash yaitu misuse dan larceny. Misuse adalah alasan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum terjadi, seringkali dianggap biasa dan bukan merupakan fraud. Contohnya, alat transportasi mobil, kapal terbang, helikopter, perusahaan, lembaga pemerintah yang dipakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau instansi pemerintah yang dipinjam selama seseorang memegang jabatan dan tidak mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjabat atau larceny. Jenis fraud yang kedua yaitu financial statement fraud. Financial statement fraud sering dikenal oleh para auditor yang melakukan general audit atau opini audit. Ranting pertama menggambarkan proses dalam penyusunan laporan keuangan yang berupa salah saji atau misstatement, baik overstatement maupun understatement. Cabang dari ranting ini
dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyajikan aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya atau asset or revenues overstatement. Yang kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah daripada sebenarnya atau aset or revenue understatement. Ranking kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan keuangan secara menyesatkan lebih bagus daripada keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan fakta. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern. Fraud 3 yang ketiga yaitu corruption. Corruption atau korupsi merupakan tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih dari satu orang yang saling menguntungkan. Berikut adalah jenis-jenis korupsi yang dilakukan. Yang pertama ada konflik of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga yang melakukan pekerjaannya atas nama kepentingan diri dalam kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada bribery atau penyuapan. Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan suatu yang berharga untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melakukan pekerjaannya menurut hukum. Petugas tersebut dikerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang oleh organisasi swasta. Contohnya, invoice kickback yang merupakan salah satu bentuk penerapan di mana penjual mengikhlaskan sebagian hasil penjualannya. Presentase itu diatur dan diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan penjualnya. Presentase yang dilakukan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan penjual. Kickback merupakan korupsi dalam hal pembelian. Yang ketiga, illegal gratitude atau persenan ilegal. Pemberian atau hadiah yang merupakan tujuan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah tetap dilakukan transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya, hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun. Keempat yaitu economic extortion atau pemerasan ekonomi. Penggunaan atau ancaman kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individu atau organisasi untuk melakukan sesuatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang saling menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Setelah kita membahas fraud dan jenis-jenis fraud, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecurangan berdasarkan teori Pentagon. Teori Pentagon. Teori Pentagon dicetuskan oleh Crowley Howard pada tahun 2011. Teori ini merupakan pembaruan dari teori yang disampaikan Creasy pada tahun 1953, yaitu tentang fraud triangle, dan teori yang disampaikan oleh Wolf and Hermansen tahun 2004 tentang fraud diamond. Pada teori Pentagon yang dicetuskan oleh Crowley menambahkan satu unsur penyebab fraud, yaitu arogansi. Sehingga unsur-unsur dari fraud Pentagon yang dinilai menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu ada yang pertama, pressure, yang kedua, rationalization, yang ketiga, opportunity, dan yang keempat, competence dan arrogance. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dalam teori Pentagon. Yang pertama ada pressure atau tekanan. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Albert tahun 2011 mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok. Yang pertama ada tekanan finansial dalam urusan keuangan. Penggelapan uang perusahaan awalnya terjadi karena penyempitan tekanan atau kebutuhan, maka pihak tersebut memiliki keuangan yang mendesak dan mungkin tidak dapat diceritakan ke orang lain. Yang kedua, ada tekanan akan kebiasaan buruk. Kalau tekanan kebiasaan buruk biasa terjadi untuk menutupi kebiasaan atau kinerja yang buruk karena dituntut melakukan pekerjaan yang hasilnya
baik dan sempurna. Yang ketiga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Faktor yang kedua adalah opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau seseorang melakukan kecurangan. Menurut Albert, tahun 2011 ada 6 faktor yang dapat meningkatkan kesempatan bagi individu-individu yang dapat terlibat tindakan fraud, yaitu yang pertama, kurangnya pengendalian yang mengitari untuk dapat mencegah atau mendeteksi adanya perilaku kecurangan atau fraud. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari performa kinerja. Ketiga, gagal untuk mendisiplinkan pelaku fraud. Yang keempat, kurangnya akses informasi. Yang kelima, ketidakmampuan, ketidakcakapan, serta sikap apatis. Yang terakhir, kurangnya jejak audit. Contoh faktor opportunity yaitu Barings Bank yang bangkrut di tahun 1995 yang mengalami kerugian lebih dari 1 miliar dari aktivitas salah satu trade-nya yang disebabkan oleh pemisahan tugas yang tidak memadai. Faktor yang ketiga ada rationalization. Rasionalisasi dalam fraud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang terjadi atau yang akan terjadi. Hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi karena ada faktor lain dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatannya sebenarnya salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Albert tahun 2011 mengemukakan bahwa rasionalisasi yang terjadi ketika melakukan fraud antara lain, aset itu sebenarnya milik saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan selesai dan saya rela mengorbankan reputasi dan integrasi saya asal itu meningkatkan standar hidup saya. Contohnya, seorang direktur perusahaan dianggap wajar jika membawa pulang aset perusahaan karena dia adalah saudara dari pemilik perusahaan, padahal tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi. Faktor yang keempat adalah kompetens. Kompetens yang dimaksud dalam fraud adalah kemampuan pelaku fraud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Yang faktor yang terakhir adalah arogansi. Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan yang terjadi dan dari saksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Pelaku fraud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak akan menimpa dirinya sehingga pelaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Menurut Howard tahun 2011, arogansi merupakan sifat yang mendemonstrasikan superioritas dan kekurangannya, kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dari pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Crowe tahun 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu 1. Ego yang besar di mana CEO lebih dipandang sebagai selebritis daripada pengusaha. Kedua, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak terungkap. Yang ketiga, mereka memiliki sikap menekan. Yang keempat, mereka menerapkan gaya manajemen
autokratis. Yang terakhir, mereka takut kehilangan posisi atau status. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasan terkait faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan atau fraud, ada baiknya kita mengetahui apa itu gejala gunung es nih teman-teman. Seperti yang teman-teman semua bisa lihat pada gambar gunung es di sebelah sini, sebenarnya fenomena fraud bisa kita ibaratkan seperti gunung es, di mana banyak tindakan fraud yang telah terungkap. Akan tetapi hal ini bila dibandingkan dengan seluruh fraud yang ada atau yang sebenarnya terjadi, persentase fraud yang sudah terungkap atau diketahui oleh publik sebenarnya sangatlah kecil. Seperti halnya dengan gunung es, di mana gejala gunung es ini terlihat besar di permukaan, tetapi yang tidak terlihat di permukaan ada lebih besar lagi. Nah, Davia et al. Mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok, di mana kelompok yang pertama yakni adalah fraud yang sudah ada tuntutan hukum atau prosecution tanpa memperhatikan bagaimana keputusan dari pengadilan. Fraud kelompok ini dapat diketahui oleh khalayak umum karena biasanya ada pemberitaan dalam surat kabar atau kasus ini terekspos dalam berbagai media pemberitaan lain, sehingga akibatnya banyak orang yang mengetahui kasus tersebut. Berikutnya, kelompok fraud yang kedua, yakni fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukumnya. Kelompok fraud ini sulit diketahui karena biasanya ada lembaga perlindungan hukum nih yang sering dimanfaatkan tertuduh, dan tuduhan yang sering terjadi yakni terkait pencemaran nama baik, seperti itu. Selanjutnya, kelompok fraud yang terakhir atau yang ketiga adalah fraud yang belum ditemukan. Fraud jenis ini biasanya tertutup rapat dan belum diketahui oleh siapapun. Yang mengetahui hanyalah pelaku dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Masih terkait dengan gunung es tadi, seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri, fraud secara keseluruhan dapat kita sebut juga dengan fraud universe. Nah, Davia et al. Memperkirakan dalam sebuah fraud universe yang ada, kelompok 1 hanya sebesar 20%, sedangkan untuk kelompok 2, 40%, dan kelompok 3 juga 40%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya seluruh fraud yang ada itu hanya 20% yang sudah terungkap atau yang sudah kita ketahui. Masih ada banyak lagi fraud-fraud yang mungkin bahkan belum ditemukan sampai dengan saat ini, tetapi sudah terjadi di dalam perusahaan ataupun di dalam masyarakat kita. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai gejala gunung es, maka fraud masih menjadi isu yang sangat fenomenal yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Melakukan pencegahan tindak kecurangan dapat menjadi upaya perusahaan untuk bisa menghindari kerugian. Pencegahan yang dilakukan dari awal tentunya akan bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik, dan juga upaya pencegahan ini tentu akan lebih murah dan efektif daripada kita mendeteksi adanya fraud setelah kita mengetahui terjadinya tindak kecurangan. Selain itu, dengan mencegah fraud, kita dapat mengurangi pula potensi kerugian yang terjadi akibat adanya tindak kecurangan dalam sebuah perusahaan atau dalam masyarakat. Upaya untuk mencegah fraud ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yuk simak penjelasan berikut ini. Salah satu faktor yang dapat mencegah fraud diantaranya adalah pengendalian intern atau internal control. Nah, internal control ini mengalami perkembangan dalam pemikiran dan juga praktiknya. Internal control memiliki berbagai definisi pada beberapa periode waktu yang berbeda dan juga sumber yang berbeda-beda pula.
Saya akan menjelaskan ada 4 definisi. Definisi yang pertama, yakni sebelum September tahun 1992. Pengendalian intern yakni kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan oleh suatu entitas untuk mencegah atau to prevent dan menimbulkan efek jera atau to deter terhadap fraud. Kemudian definisi yang kedua, sesudah September tahun 1992, yakni definisi oleh COSO atau The Committee of the Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang dan direncanakan oleh Dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang maupun peraturan lainnya yang relevan. Berikutnya, definisi yang ketiga oleh AICPA tahun 1988, sistem pengendalian intern untuk tujuan audit saldo laporan keuangan, struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur, yakni lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Sedangkan definisi yang keempat atau yang terakhir, yakni definisi khusus untuk mencegah fraud, di mana sistem pengendalian didefinisikan sebagai suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalangi dengan membuat jera terjadinya fraud atau tindak kecurangan. Nah, dari keempat definisi ini tadi, pembahasan kali ini akan menggunakan definisi yang keempat. Definisi ini dianggap paling cocok atau sesuai karena definisi ini khusus untuk mencegah fraud atau tindak kecurangan yang bisa terjadi dalam sebuah perusahaan. Berikutnya, mari kita bahas lebih detail atau lebih lanjut terkait definisi tadi, di mana fraud specific internal control. Pembahasan mengenai fraud specific internal control ini sebenarnya berfokus pada kebutuhan yang berbeda pada setiap perusahaan atau emiten. Perusahaan yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula, yakni tentunya berbeda dengan perusahaan yang kecil. Perusahaan yang go public atau perusahaan publik juga pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dari perusahaan yang tertutup. Atas dasar itu, pengendalian internal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengendalian ini dapat responsif atau tanggap dalam menghadapi kebutuhan entitas yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, semua pengendalian dapat digolongkan dalam 2 jenis, yakni yang pertama pengendalian intern aktif dan yang kedua adalah pengendalian intern pasif, di mana pengendalian intern aktif fokusnya pada upaya-upaya pencegahan, sedangkan pada pengendalian intern pasif fokusnya adalah untuk menyempurnakan kembali pengendalian intern aktif dengan membuat para pelaku tindak kecurangan itu jera sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi akibat efek yang ditunjukkan, seperti itu. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat sarana yang digunakan baik pada pengendalian intern aktif maupun pada pengendalian intern pasif. Kita bahas terlebih dahulu untuk pengendalian intern aktif. Pada sarana pengendalian intern aktif, pada dasarnya pengendalian intern aktif ini seperti pagar-pagar yang berusaha membatasi atau menghalangi ataupun juga menutup akses bagi
calon pelaku tindak kecurangan atau fraud. Nah, sarana-sarana yang digunakan antara lain yang pertama ada tanda tangan. Sebenarnya mengapa sih tanda tangan ini digunakan sebagai sarana pengendalian interaktif? Nah, cukup sederhana. Sebagai contohnya, banyak dokumen yang apabila dokumen tersebut belum ditandatangani, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, tanda tangan digunakan sebagai salah satu sarana pengendalian interaktif. Kemudian, sarana yang kedua, ada tanda tangan counter atau counter signing. Pembubuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak ketiga atau pihak keluar perusahaan. Atau juga lembaga yang bersangkutan. Nah, adanya tanda tangan ini anggapannya menjadi penanda bahwa rekan kerja lainnya turut mengawasi dalam proses transaksi yang terjadi. Harapannya dengan tanda tangan counter ini meningkatkan unsur pengawasan dan pengendalian yang ada pada setiap transaksi dalam perusahaan. Yang ketiga, password atau PIN. Sarana seperti password atau PIN ini populer sejak manusia berinteraksi dengan komputer dan perangkat teknologi. Tanpa adanya PIN ataupun password, seseorang tidak dapat mengakses apa yang diinginkannya. Sehingga bagi karyawan atau bagian yang tidak bertanggung jawab pada tugas-tugas tertentu, tidak dapat membuka ataupun mengakses informasi tersebut. Ini juga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Kemudian, sarana yang keempat ada pemisahan tugas. Sarana yang keempat ini didesain khusus untuk membuat sebuah sistem yang efektif dan efisien seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bagian atau tanggung jawab yang dimiliki masing-masing. Setiap bagian memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Selain itu, dengan adanya pemisahan tugas, mampu menghindari seseorang dapat melakukan sendiri seluruh transaksi yang ada tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang memadai. Selanjutnya, ada sarana pengendalian yang lain adalah pengendalian aset secara fisik. Pengendalian ini mengatur gerak-gerik barang atau aset dalam proses masuk, keluar, dan penyimpanannya. Nah, dalam ketiga proses ini tadi, barang atau aset memerlukan otorisasi sehingga semua aset yang ada tercatat dan terdata dengan baik. Kemudian sarana yang keenam ada pengendalian persediaan secara real time atau real time inventory control. Perpetual inventory yang mengikuti pergerakan persediaan secara on time. Contohnya, pelaksanaan sarana ini seluruh persediaan diberi barcode atau bahkan ditanam radio chip. Tujuannya untuk merekam keberadaan persediaan tersebut secara otomatis dan real time. Nah, akan tetapi sarana ini tetap saja memiliki kelemahan ya teman-teman. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dengan kemajuan zaman yang ada, sistem otomatisasi juga bahkan sekarang mudah untuk dimanipulasi. Kemudian kita lanjut ke sarana yang berikutnya, atau sarana yang ketujuh, ada pagar, gembok, tembok, dan semua bangunan penghalang fisik. Sarana-sarana ini seperti pagar, tembok, gembok, dan semua bangunan penghalang fisik memberi perlindungan melalui pembatasan akses terhadap harta berharga, namun secara fisik ya, atau yang terlihat wujudnya untuk memberikan rasa aman terhadap sarana-sarana tersebut begitu. Tetapi biasanya sarana ini malah bisa memberikan rasa aman yang palsu atau false sense of security.
Selanjutnya, sarana yang ke-8 itu pencocokan dokumen dan formulir yang sudah dicetak nomornya atau pre-number accountable form. Proses pencocokan maksud saya antara order pembelian, dokumen penerimaan barang, dan nota tagihan ini dilakukan untuk mencoba menghindari selisih dan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan untuk pre-number form itu mencegah penyalahgunaan formulir berganda dan menunjukkan bahwa formulir yang telah digunakan itu telah sesuai dengan urutan yang ada, sehingga tindak kecurangan juga dapat diminimalisir. Selanjutnya kita bahas mengenai pengendalian intern pasif. Sebenarnya tujuan pengendalian intern aktif dan pasif itu sama, yakni sama-sama mencegah terjadinya fraud. Dalam pengendalian intern aktif, hal ini dilakukan dengan membuat barikade-barikade atau berbagai macam lapisan pengamanan sebelum pelaku fraud bisa menembus pertahanan. Sedangkan dalam pengendalian intern pasif, dari permukaan kelihatannya tidak ada pengaman, akan tetapi ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku fraud itu jera, sehingga tidak melakukan tindak kecurangan. Beberapa bentuk lain dari pengendalian intern pasif ini meliputi yang pertama, ada pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi, atau customized control. Customized control ini merupakan hasil dari berpikir positif ketika pengendalian intern aktif tidak mampu memberikan pemecahan masalah yang terjadi. Pengendalian intern pasif ini customize atau bisa disesuaikan untuk masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada jejak audit atau audit trails. Audit trails ini merupakan sistem yang terkomputerisasi, seringkali menggunakan pengendalian intern pasif karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan maupun yang terekam dalam sistem. Hal ini akan menjadi pengendalian intern pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan fraud ini dapat menunjuk atau mengarahkan kepada pelaku fraud tersebut. Kemudian yang ketiga ada audit yang fokus atau fokus audit. Fokus audit ini adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, berdasarkan pengalaman yang rawan dan sering dijadikan sebagai sasaran fraud. Kemudian yang keempat, ada pengintaian, maksud saya, atau kegiatan surveillance of key activity. Pengintaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kamera, video yang merekam kegiatan pada sebuah ruangan, sampai ruang kaca dengan cermin satu arah. Surveillance juga dapat dilakukan dengan jaringan komputer untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor. Kemudian yang kelima, ada pemindahan tugas atau rotation of key personnel. Bila pada pengendalian intern aktif tadi ada pemisahan tugas, pada pengendalian intern pasif terdapat rotasi karyawan kunci. Jadi tidak hanya memiliki tugas yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, karyawan kunci juga perlu dilakukan rotasi. Rotasi pekerjaan adalah praktik di mana pemberi kerja memindahkan karyawan ke peran baru yang sama dengan peran mereka sebelumnya, baik secara berkelanjutan atau untuk jangka waktu tertentu. Rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian intern pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Sarana-sarana yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, pengendalian intern aktif telah sering digunakan dan juga sudah sangat umum dikenal oleh pendesain sistem pengendalian intern, sehingga terdapat kelemahan-kelemahan. Di antaranya, kelemahan tersebut adalah yang pertama, kelemahan manusia merupakan musuh utama dari pengendalian intern aktif ini. Kemudian yang kedua, ada pengendalian intern aktif ini sangat rawan untuk ditembus oleh para pelaku fraud. Karena biasanya pelaku fraud ini meluangkan waktu untuk mencari titik lemah dan memanfaatkan false sense of security untuk menambah kerawanan ini. Kemudian yang ketiga, biaya untuk menyediakan sistem pengendalian intern aktif biasanya cukup mahal.
Dan yang keempat, banyak unsur pengendalian intern aktif yang menghambat pelayanan. Contohnya seperti untuk mengecek tanda tangan, mencocokkan dokumen, counter signing, penggunaan password, dan lain-lain itu dapat menghambat pelayanan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Semua kelemahan dari pengendalian intern aktif ini dapat dihilangkan oleh pengendalian intern pasif karena beberapa alasan berikut ini. Alasan yang pertama, pengendalian intern pasif itu biayanya tidak mahal. Kemudian alasan yang kedua juga tidak tergantung pada manusia atau tidak people dependent. Berikutnya ada tidak mempengaruhi produktivitas sehingga hal ini tidak menghambat pelayanan. Dan yang keempat, tidak rawan untuk ditembus atau disusupi oleh pelaku fraud. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Firda, terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecurangan atau fraud. Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, perusahaan ini dapat melakukan upaya pencegahan kecurangan melalui beberapa cara. Dalam hal ini, upaya perusahaan salah satunya dengan melibatkan internal auditor. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang telah terlatih mengenai ketelitian dan dapat dipercaya, efisien, dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau dalam hal ini manajemen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi penyebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak kecurangan akan lebih mudah daripada mengatasi apabila telah terjadi kecurangan tersebut. Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ada membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, KOSO atau The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission pada bulan September tahun 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern ini terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan, di mana komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan ini menentukan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang di dalamnya. Lingkungan pengendalian juga merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern. Kemudian, lingkungan menyediakan pula disiplin dan struktur yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada penaksiran risiko atau risk assessment. Adalah identifikasi terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar dalam menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko ini dapat timbul atau berubah karena beberapa keadaan berikut, seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru, teknologi yang baru, lini produk atau aktivitas baru, operasi luar negeri, ataupun standar akuntansi yang baru. Dan yang ketiga ada standar pengendalian atau control activity. Control activity ini adalah prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan dari manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan juga pemisahan tugas. Kemudian yang keempat ada informasi dan juga komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan juga catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan juga ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Kemudian yang kelima, ada monitoring, yakni adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Upaya berikutnya untuk mencegah tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan mengefektifkan aktivitas pengendalian. Jadi, tidak hanya memiliki sistem pengendalian intern yang baik, tetapi aktivitas pengendalian juga perlu dilaksanakan secara efektif. Pada dasarnya, yang akan saya jelaskan tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai pengendalian intern aktif dan pasif. Untuk mengefektifkan aktivitas pengendalian, perlu dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada review kinerja aktivitas. Pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda dari data operasional bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan maupun perbaikan. Kemudian yang kedua ada pengolahan informasi berbagai pengendalian. Hal ini dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan, dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi yang sah telah diotorisasi semestinya serta diolah secara lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga ada pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik ini mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang dilindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan. Ada pula otorisasi untuk akses ke program komputer dan data file juga termasuk perhitungan secara periodik dan membandingkannya dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali, sehingga keduanya bisa match atau sama. Kemudian yang keempat, pemisahan tugas pembebanan. Pembebanan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan yang normal. Upaya yang selanjutnya untuk dapat mencegah tindak kecurangan, perusahaan dapat melakukan peningkatan terhadap kultur organisasi. Nah, bagaimana caranya? Perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau yang sering kita kenal dengan GCG, yang saling terkait satu sama lain agar mampu mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat di sekitarnya secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut diantaranya yang pertama ada prinsip keadilan atau fairness. Prinsip keadilan ini melindungi kepentingan dari pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, prinsip yang kedua ada transparansi atau keterbukaan, disclosure.
bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan, seperti itu. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham atau publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur, dan juga tepat waktu. Kemudian prinsip yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Prinsip yang ini Kemudian prinsip yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability, di mana prinsip ini menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan juga pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat serta kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Kemudian prinsip yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap ataupun responsif terhadap lingkungan di mana perusahaan itu berada. Kemudian prinsip yang kelima ada moralitas, yakni manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai moral di dalam prinsip ini yang terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu. Kemudian prinsip berikutnya ada keandalan atau reliability. Pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip yang ketujuh ada komitmen atau pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan maksud saya dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya serta menurunkan risiko perusahaan. Kita masuk ke upaya yang keempat, yakni mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun dirinya harus menggunakan kemahiran dan jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan juga komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi. Perusahaan dalam arti kata ini dirinya tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen atau manajer puncak. Kemudian yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga nantinya setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan juga tanggung jawabnya. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance, kemudian juga memberikan keyakinan bahwa hasil akhir dari internal audit departemen telah sesuai dengan requirement dan internal audit director. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari manajemen puncak kepada internal audit departemen. Seperti penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen. Kemudian juga penempatan audit staff dengan gaji yang cukup tinggi atau dianggap cukup menarik, penyediaan waktu yang cukup dari manajemen untuk membaca, mendengarkan, kemudian juga mempelajari laporan-laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan juga tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor. Seperti itu.
Kemudian yang kelima, internal audit departemen juga harus memiliki sumber daya yang tentunya profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan juga mempunyai integritas serta loyalitas yang paling tinggi. Kemudian yang keenam, ada internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Jika internal auditor sudah bisa bekerja sama secara efisien dan efektif dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar ke KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP atau kantor akuntan publik. Upaya selanjutnya untuk mencegah kecurangan, perusahaan bisa membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan, baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Upaya ini dilakukan dengan harapan mampu mengurangi faktor pressure atau tekanan yang dapat menjadi penyebab terjadinya fraud. Kemudian upaya yang berikutnya atau upaya yang keenam, perusahaan juga harus atau perlu menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan kepada orang-orang yang dianggap perlu agar nantinya jelas mana yang merupakan hadiah, mana yang merupakan sogokan, dan mana yang resmi pemberian. Dalam menetapkan kebijakan ini, perusahaan tidak semata-mata hanya membuat kebijakan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah realisasi atas kebijakan tersebut dan mengadakan sosialisasi maupun pelatihan khusus. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan anti-fraud secara berkala pada karyawan, khususnya yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, mereka akan lebih paham tentang fraud di perusahaan beserta sanksi yang diberikan apabila ada karyawan yang ketahuan melakukan tindak kecurangan seperti itu. Dan terakhir, perusahaan juga perlu nih menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan terjadinya kecurangan. Saluran ini hendaknya diketahui oleh seluruh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Pemberian saluran komunikasi khusus untuk pelaporan fraud dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang mengetahui adanya kecurangan, akan tetapi dirinya merasa takut untuk melaporkan karena diancam atau tidak tahu harus melapor pada siapa. Saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan telepon atau surel, di mana nama pengirimnya nanti akan dirahasiakan atau anonim. Dengan begitu, kerahasiaan data pelapor dapat terjaga dengan baik dan para pelapor dapat merasa aman karena tidak terancam. Faktor pencegah kecurangan berikutnya yang dapat dilakukan oleh seorang individu atau secara pribadi, yakni faktor iman atau tingkat keimanan. Keimanan adalah sistem yang terorganisir dari kepercayaan, praktek, ritual, dan simbol yang dirancang khusus untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mendorong pemahaman hubungan dengan orang lain pada sebuah komunitas atau kelompok tertentu. Nilai-nilai keimanan dari suatu kepercayaan akan mempengaruhi cara individu berpikir dan berperilaku, termasuk sikap dan juga hubungannya dengan orang lain. Seseorang dengan keimanan yang tinggi akan menampilkan perilaku yang sesuai dengan keyakinannya dan merefleksikannya dalam masyarakat. Biasanya, orang dengan tingkat keimanan yang tinggi cenderung berperilaku positif atau baik, yakni dengan lebih menampilkan perilaku yang mempertahankan etika daripada menampilkan perilaku-perilaku yang merusak etika, seperti melakukan kecurangan. Sehingga dalam hal ini, keimanan berperan aktif untuk dapat mencegah seseorang melakukan tindak kecurangan atau fraud. Dari materi yang telah disampaikan pada sesi 1, kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, fraud adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh
satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Yang kedua, faktor yang menyebabkan fraud. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yang kedua opportunity, yang ketiga competence, dan yang keempat rationalization, dan yang terakhir arrogance. Dapat disimpulkan, fraud merupakan kejahatan yang dapat diatasi dengan cara mencegah atau mendeteksi. Namun, sebetulnya upaya pencegahan ini adalah salah satu cara yang paling utama karena dapat meminimalisir terjadinya fraud sejak dini dan sebelum terjadi kerugian. Pencegahan kecurangan berusaha membatasi keadaan yang mengarah pada penipuan seperti menghilangkan potensi untuk melakukan kecurangan dan mengurangi tekanan pada karyawan sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan tanpa menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau tidak etis. Beberapa faktor yang menjadi upaya pencegahan fraud diantaranya ada 3. Yang pertama, melakukan perbaikan ataupun penyediaan sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan. Perusahaan juga harus menyediakan sistem pengendalian internal yang jelas, mulai dari penetapan tugas hingga otoritas masing-masing karyawan. Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan tugas dan mengurangi penyalahgunaan otoritas. Untuk bagian keuangan mungkin bisa dilakukan dengan cara pemisahan wewenang pencatatan dan penyimpanan uang. Jadi, khusus bagi mereka yang melakukan pencatatan laporan keuangan, tidak diperkenankan memegang uang sehingga tingkat kecurangan dapat diminimalisir. Tidak hanya sebatas punya sistem pengendalian internal saja, namun perusahaan juga harus memiliki standar prosedur yang jelas tentang hal tersebut. Dengan begitu akan mempermudah untuk mengatur perilaku karyawan. Kemudian, upaya yang kedua adalah meningkatkan kultur atau budaya organisasi yang baik. Meningkatkan kultur ini dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar mampu mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien dan efektif dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat di sekitar secara keseluruhan. Esensi dari tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja entitas melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada melakukan upaya pencegahan lainnya seperti memberi pelatihan anti fraud pada karyawan, mengadakan audit dengan melibatkan auditor independen, dan sebagainya. Dari sisi pribadi, kita juga perlu meningkatkan keimanan sebagai benteng agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika. Contohnya seperti perbuatan kecurangan atau tindak kecurangan. Sebelum kami tutup, kami akan memberikan satu kata motivasi, yaitu selalu yakin kepada Allah, bermimpi yang besar, kerja keras, maka kesuksesan akan datang kepadamu. Menjalani kehidupan dengan baik adalah impian semua orang, namun tidak ada hidup yang tidak pernah lepas dari masalah, entah itu masalah dengan teman, sahabat, rekan kerja, bahkan keluarga. Karena itulah manusia harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut agar lebih tenang. Bukan berarti menyerah, tapi meyakini bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi hidup seseorang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.